Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 925. Chapter 925, mendaki gunung. Terlalu cepat, Tanggulin mulai memahami apa yang dia hadapi saat dia naik ke puncak gunung pertama. Tindakan mendaki gunung bersalju adalah ujian keinginan yang tak kenal ampun. Bahkan untuk seorang master jiwa dengan kekuatan jiwa yang melimpah, sangat sulit untuk maju tanpa menggunakan jiwa bela diri seseorang. Tidak hanya salju yang sangat tebal di gunung membuat berjalan sangat sulit, tetapi medannya juga curam dan suhu semakin rendah. Udara terasa tipis di ketinggian yang begitu tinggi. Terlepas dari kemampuan fisiknya yang luar biasa, Tanggulin mulai mengalami hiperventilasi setelah dia mulai mendaki gunung pertama. Sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya tanpa mengandalkan peralatan modern. Meski begitu, dia tidak merasa ragu dengan semua ini karena dia benar-benar menikmati latihan itu. Dia menyesuaikan tubuhnya dan menelan beberapa genggam salju yang dia ambil dari tanah. Tanggulin kemudian melompat ke sisi lain dari puncak yang tertutup salju. Salju tebal adalah bantalan terbaik. Tubuhnya dengan cepat meluncur di sepanjang sisi gunung yang curam saat dia meluncur ke bawah. Dia adalah satu-satunya orang yang cukup berani untuk mencoba prestasi tersebut. Orang lain pasti khawatir tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka tergelincir ke bawah. Tanggulin meregangkan anggota tubuhnya dan mengendurkan ototnya untuk meningkatkan area permukaan yang bersentuhan dengan salju sebanyak mungkin untuk mencegah dirinya tenggelam ke dalamnya. Dia terus melaju saat bubuk es melolong melewatinya. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan kemungkinan zona bahaya lebih jauh ke bawah dan kemudian mencoba untuk mengarahkan dirinya sendiri. Dia telah mengambil lebih dari 1 jam untuk mendaki gunung tetapi hanya beberapa menit untuk menuruni bukit. Saat dia dengan cepat mendekati bagian bawah, Tanggulin mengangkat kakinya. Dia menggunakan kelembamannya untuk terus meluncur ke depan sampai dia mencapai dasar gunung di seberangnya. Dia bahkan menyerbu ke atas sejauh puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia menekuk lututnya dan melakukan beberapa sit-up sementara seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam salju tebal di gunung. Rasanya luar biasa. Seharusnya seperti inilah bermain ski. Salju di gunung itu sangat tebal. Tanggulin cukup tahu tentang hal-hal seperti itu untuk memahami bahwa, dalam keadaan seperti itu, dia harus membuat suara sesedikit mungkin atau dia dapat menyebabkan longsoran salju dengan sangat mudah. Karena itu, dia menahan dorongannya untuk bersorak saat dia merangkak ke dinding. Separuh tubuhnya terkubur di salju tebal saat dia melanjutkan pendakian berat ke atas. Dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya, tapi telapak tangannya yang kokoh seperti baja. Dia mampu mencengkeram dinding dengan kuat dan memanjat tanpa menggunakan cakar naga emasnya. Tidak semua gunung di sana begitu curam. Medannya landai setelah dia mendaki melewati bagian jalan yang berbahaya. Dia berdiri dan terus berjalan ke depan. Dia melintasi satu puncak demi puncak mengikuti panduan sistem pemosisian. Tujuannya semakin dekat dan dekat, tetapi seluruh tubuhnya telah sepenuhnya tertutup oleh salju di bentangan gunung ini. Gunung-gunung di depannya lebih tinggi dari yang sebelumnya sementara medan semakin berbahaya. Tanggulin akhirnya merasa sedikit lelah saat dia duduk di salah satu puncak gunung. Sudah sehari penuh. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak gunung yang telah dia daki, dan dia tidak bisa lagi melihat jalan yang dia lalui lagi. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia masih jauh dari tujuannya. Mengingat fisiknya yang super, dia bisa terus maju, tapi suhu di gunung terlalu rendah malam itu. Dia bisa merasakan suhu sekitar minus 50 derajat Celcius, dan panas tubuhnya menipis terlalu cepat. Dia harus meninggalkan beberapa kelonggaran untuk dirinya sendiri tidak peduli seberapa yakinnya dia. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar jika terjadi kesalahan. Adapun bagaimana dia harus istirahat, itu bukan masalah baginya. Dia menggali gua ke dalam salju di dinding gunung dan meringkuk di dalamnya. Dia mengambil selimutnya dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk melindungi dirinya dari salju dan es di sekitarnya. Rasanya tidak nyaman tapi setidaknya lebih baik daripada disengat angin yang sangat dingin di luar. Dia pikir ini adalah pengalaman yang luar biasa. Tanggulin mendorong selimut untuk menyingkirkan salju di sekitarnya dan mulai menarik kembali auranya untuk mengurangi suhu tubuhnya secara bertahap. Inti darah dan pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya beredar dengan cara yang lebih lambat sekarang.
Sudah ada objek seperti kristal yang mulai terbentuk di dalam pusaran kekuatan jiwanya karena basis budidayanya semakin dekat ke peringkat 60. Inti jiwanya sepertinya hampir sepenuhnya terkondensasi. Setelah inti mengembun, tubuhnya akan membentuk sirkulasi spontannya. Dia akan mampu mengisi kembali dirinya sendiri bahkan ketika dia tidak bisa memasukkan energi asal luar ke dalam dirinya. Tanggulin menghabiskan malam dengan bermeditasi, dan dia menjadi segar dan energi ketika dia bangun keesokan harinya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi keluar karena dia punya makanan di dalam gua. Ransum kering telah mengeras sepenuhnya dan tidak terasa enak sama sekali, tapi bagaimanapun dia harus mengisi kembali energinya. Tangannya terbuka saat dia keluar dari gua. Angin sedingin es bertiup ke tubuhnya, segera membuatnya menggigil dan merasa diperbarui. Dia menggerakkan anggota tubuhnya, saat cincin jiwa esensi darah di tubuhnya beredar lebih cepat. Tiba-tiba, fluktuasi esensi darah panas yang membakar keluar dari tubuhnya. Orang bisa melihat kabut putih muncul di sekitarnya, menghilang ke udara sementara auranya terbakar seperti api. Tanggulin menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menyerap nutrisi yang tersedia di atmosfer yang tipis. Dia melihat perangkat sistem pemosisiannya saat dia tiba-tiba melompat untuk melanjutkan perjalanannya. Puncak gunung di depannya semakin curam dan curam. Gunung itu hampir 90 derajat, tapi ini adalah satu-satunya jalur yang tersedia. Sistem penentuan posisi menunjukkan bahwa dia akan mendekati tujuannya setelah melintasi gunung ini. Namun, itu terlalu sulit untuk didaki. Tidak banyak salju di dinding gunung yang hampir vertikal, namun ada banyak es yang sangat licin di tanah. Ini membuatnya sangat sulit untuk mendaki gunung dengan tangan kosong. Tanggulin telah mengembangkan temperamennya yang gigih setelah dihadapkan pada kesulitan sejak dia masih muda. Dia merenung sejenak sebelum mendapatkan sebuah ide. Saya tidak diizinkan menggunakan jiwa bela diri saya, kan? Bahkan menggunakan kekuatan Raja Naga Emas dianggap melanggar aturan, jadi aku akan mengandalkan kekuatan tubuhku sepenuhnya. Dia menstabilkan tubuhnya sejenak kemudian dia meluruskan jari-jari tangan kanannya seperti pisau saat dia tiba-tiba menusuk ke dinding es di depannya. Puff! Telapak tangan kanannya tenggelam ke dalam es. Meskipun es di gunung itu sekeras batu, itu bukan apa-apa saat dihadapkan dengan kekuatan mengerikan Tanggulin. Tanggulin memiliki cengkeraman yang kuat saat dia tergantung di dinding es. Dia kemudian mendorong tangannya yang lain seperti yang dia lakukan dengan yang pertama. Dia menguji ketahanan es sebelum mengontrak otot-otot di lengannya untuk mengangkat dirinya ke atas. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia melontarkan dirinya ke udara. Dia hanya mengandalkan kekuatan lengannya. Dia terbang ke udara sekitar 10 meter dan sekali lagi memasukkan tangannya ke dalam es ketika momentumnya habis. Dia khawatir es akan pecah di bawah tekanan yang begitu besar, itulah sebabnya dia hanya mendorong dirinya sendiri ke depan 10 meter pada satu waktu. Tanggulin mengira dia tidak punya pilihan, selain berhati-hati. Dia melompat ke udara berulang kali, terus-menerus menusuk es. Tangannya stabil seperti pemecah es. Setiap kali dia naik, dia akan dengan kuat berpegangan pada es sebelum dia melemparkan dirinya ke atas. Dia seperti katak yang dengan cepat melompat ke atas dinding es. Tembok curam itu tingginya lebih dari 1 kilometer, tetapi dia mencapai puncak gunung hanya dalam 2 jam. Dia mengayunkan lengannya yang sakit dan bengkak dan menggerakkan jari-jarinya, sedikit memerah karena kedinginan. Inti darah di tubuhnya beredar selama 1 siklus sebelum dia sembuh secara alami. Inilah manfaat memiliki kemampuan fisik yang begitu kuat. Kekuatan esensi darah Tanggulin telah meningkat lagi, terutama setelah dia mengonsumsi Velvet Skyreach Chrysanthemum. Dia bahkan bisa merasakan bahwa mungkin baginya untuk menyerang segel Raja Naga Emas ke-10 segera jika ini terus berlanjut. Tanggulin sangat bersemangat dan khawatir tentang segel ke-10. Old Tang telah tertidur lelap untuk waktu yang lama, tetapi dia pernah memberitahu Tanggulin bahwa 9 segel terakhir dari segel Raja Naga Emas adalah yang paling sulit untuk ditangani. Energi Raja Naga Emas dari 9 segel pertama akan lebih mudah beradaptasi dengan tubuhnya, sedangkan 9 segel terakhir diisi dengan energi yang sangat menakutkan. Dia akan segera binasa jika gagal menyerapnya. Jadi, dia tidak akan pernah bertindak gegabah tanpa persiapan penuh. Namun, menjadi berbahaya dan sulit berarti ada peluang besar di balik segel ini. Tidak ada keraguan bahwa segel ke-10 akan memberinya keterampilan keturunan naga emas yang sangat kuat yang jauh melampaui 4 keterampilan pertamanya. Medan bersalju yang terus memanjang ke atas, miring dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Tanggulin terus maju dan mencapai puncak gunung.
Dia heran saat mengetahui bahwa dataran di sisi lain gunung itu tidak lagi mengarah ke bawah. Sebaliknya, ada dataran yang terletak di puncak gunung, atau lebih tepatnya, lapangan salju. Barak-barak menutupi lapangan dengan padat, dan tampaknya dalam sisik yang agak besar. Ada penjaga di sekelilingnya, tapi tidak ada menara pengawas. Dia tidak tahu dari apa bangunan itu terbuat karena salju tebal menutupi mereka. Namun barak yang menempati area dengan luas setidaknya 1 km persegi benar-benar ada. Solen 3 Chapter 926. Chapter 926 Tentara Dewa Darah. Tanggulin memperkirakan ketinggian di sini setidaknya 6 km. Itu bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali manusia. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tujuan perjalanannya saat ini. Ini adalah tempat di mana dia benar-benar akan bergabung dengan tentara. Douluo yang asmara benar-benar menemukan tempat yang tepat untuknya. Bagaimanapun, dia berhasil. Ketika dia memikirkan hal ini, Tanggulin meregangkan anggota tubuhnya dan kemudian dengan cepat berlari ke barat. Dia baru saja berlari beberapa langkah ketika pemandangan yang mengkhawatirkan menyambutnya, dan dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Sekitar 20 meter di depannya, 4 sosok melompat keluar dari salju tanpa peringatan. 4 senapan serbu sinar jelas tidak konvensional diarahkan ke arahnya. Keempat sosok itu mengenakan pakaian putih tebal dan berat, dan senapan mereka terus diarahkan padanya. Dengan basis kultivasi Tanggulin, dia bahkan bisa merasakan bahaya dari mereka berempat. Dia segera mengangkat tangannya, jangan salah paham. Saya di sini untuk mendaftar dan melapor untuk bertugas. Di antara 4 prajurit berpakaian putih, salah satu dari mereka menurunkan senapannya sementara 3 lainnya masih mengarahkannya ke arahnya. Prajurit itu berjalan ke sisi Tanggulin dan tidak berkata apa-apa. Dia menepuk seluruh tubuhnya. Ketika dia tidak menemukan senjata apapun, dia melepas helmnya. Surat rekomendasi. Tanggulin buru-buru mengeluarkan surat asmara Douluo dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepadanya. Itu adalah sepotong logam putih keperakan. Gambar besar putih salju dicap di permukaan logam. Burung besar itu tampak tampan dan agak mirip elang. Namun, rasio tubuhnya tidak persis seperti elang, karena lebih besar dan cukup agung. Tanggulin tahu bahwa ini adalah makhluk jiwa yang dikenal sebagai Snow Condor. Dikatakan bahwa itu adalah dewa penjaga gunung bersalju. Meski begitu, mereka sangat sedikit jumlahnya. Dia hanya melihat mereka selama kelasnya di Akademi Shrek. Gambar ini sepertinya menjadi lambang tentara di hadapannya. Tanggulin sejujurnya tidak tahu banyak tentang tentara. Tujuannya untuk datang ke sini sangat sederhana dan itu adalah untuk berbaur. Dia kemudian akan mengandalkan kemampuannya sendiri dan perlahan-lahan mengambil alih tempat ini. Nama pasukan ini adalah Tentara Dewa Darah. Memang, itu adalah Dewa Darah dan bukan Dewa Salju. Meskipun pengucapannya sama dalam bahasa Mandarin, arti yang mereka wakili sangat berbeda. Tentara ini bahkan tidak terdaftar di antara militer federasi. Mereka adalah sesuatu yang unik, dan mereka adalah tentara yang paling kuat. Mereka menjaga batas rahasia di benua yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Mereka yang memenuhi syarat untuk mendaftar di sini adalah elit sejati dalam segala hal. Begitu pula mereka yang memiliki kualifikasi merekomendasikan prajurit ke tempat ini hanya berasal dari beberapa tempat saja. Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Dewa Pertempuran, Pagoda Jiwa, dan beberapa klan master jiwa kuno dan mapan. Tidak ada orang lemah di sini karena orang yang lemah lembut tidak mungkin bertahan hidup di sini. Durasi dinas militer di sini juga lebih lama daripada tentara lain, karena para calon harus mengabdi setidaknya selama 5 tahun. Bagaimanapun, sebagian besar rekrutan yang datang ke sini bertahan selama lebih dari 1 dekade pada suatu waktu. Setelah tentara itu memverifikasi surat rekomendasi Tanggulin, dia tiba-tiba berdiri tegak dan memberi hormat. Salutnya berbeda dari prajurit federal biasa. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menancapkannya dengan kuat ke dadanya. Tanggulin mengerti bagaimana cara mengamati adat istiadat tempat itu. Dia menirunya dan memukul dadanya sendiri juga. Namun, dia ditangkap oleh tentara itu. Kamu belum memenuhi syarat, ikutlah bersamaku. Saat dia berbicara, prajurit itu sudah berjalan menuju barak yang jauh dengan langkah besar. Seperti yang diharapkan, mereka tidak ortodoks. Tanggulin sedikit terguncang, tetapi dia masih mengikutinya dengan tergesa-gesa. 3 tentara lainnya kembali ke tempat mereka di bawah salju. Permukaan salju di atas mereka dengan cepat menjadi datar, seolah-olah tidak pernah ada. Prajurit itu membawa Tanggulin ke barak.
Salju di sekitar barak telah tersapu. Dia akhirnya bisa menginjak tanah yang keras dan kokoh dan tidak lagi harus berjalan dengan susah payah melalui salju tebal. Prajurit itu menepis salju yang menumpuk di tubuhnya, lalu dengan cepat berjalan ke barak. Begitu mereka memasuki barak, suasana berubah. Semuanya di sini tampak teratur. Selain salju putih berkilauan di sekitar mereka, itu tidak terlihat jauh berbeda dari barak biasa. Namun, Tang Wulin memperhatikan bahwa dia hampir tidak dapat melihat orang di sini, bahkan tidak ada tentara yang berpatroli. Tang Wulin juga tidak bertanya tentang ini. Pendapatnya adalah bahwa untuk memahami suatu tempat, lebih baik dia mengamati dan mendengarkan, karena tidak ada hal baik yang akan datang dari berbicara terlalu banyak. Selain itu, dari nada prajurit yang membawanya ke sini, para prajurit di sini pasti sangat bangga pada diri mereka sendiri, bahkan mungkin agak mengisolasi. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak boleh berbicara sembarangan, biarkan mereka melihat kekuatannya secara langsung dan berbaur dengan komunitas ini secepat mungkin. Dia bertanya-tanya apakah rekan-rekannya juga mengalami pengalaman aneh seperti itu di pasukan lain. Prajurit itu membawa Tang Wulin ke sebuah gedung dan menempel di dinding dengan telapak tangannya. Seberkas cahaya mengamati tubuhnya dan pintu besi di depannya meluncur terbuka. "Ikuti aku." Tang Wulin pergi bersamanya ke dalam gedung. Segera, hembusan udara hangat bertiup ke arah mereka. Seolah-olah anggota tubuhnya disetrika. Kenyamanan yang dia rasakan tak terlukiskan. Bahkan kandungan oksigen di udara sepertinya mengalami peningkatan. Tang Wulin menghela nafas panjang, puas. Prajurit itu berbalik untuk meliriknya. Kemudian, dia melepas helmnya. Tang Wulin segera merasakan bidang penglihatannya cerah. Yang mengejutkan, itu adalah seorang wanita dengan rambut coklat panjang. Dia tampak berusia sekitar 26 tahun. Dia sangat tinggi dan mengenakan seragam militer yang tebal. Itulah mengapa Tang Wulin tidak dapat menentukan jenis kelaminnya sebelum ini. Ketika dia melihat bahwa prajurit itu sebenarnya perempuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ekspresi prajurit wanita itu sedingin es. "Apa yang kamu cari? Ikutlah bersamaku. Biar saya ingatkan, mulai sekarang, Anda harus mulai mempersiapkan diri. Adapun apakah Anda akan dapat tinggal di sini, itu akan diputuskan dalam 3 hari ke depan." "Terima kasih." Tang Wulin mengangguk. Prajurit wanita itu melirik pakaiannya yang tidak bergaris. Arogansi selalu merupakan cara pasti menuju kematian seseorang. Setelah dia mengatakan ini, dia segera berbalik dan berjalan ke dalam sebuah ruangan. Tang Wulin mau tidak mau menganggap ini lucu. Dia tahu bahwa dia pasti berpikir bahwa dia bermaksud pamer dengan mengenakan pakaian tipis seperti itu. Namun, sebenarnya, meskipun dia tidak berada pada level di mana hawa dingin atau panas tidak mempengaruhinya, suhu rendah ini benar-benar tidak terlalu mengganggunya. Juga, dengan rangsangan dari suhu eksternal yang lebih rendah, pusaran esensi darahnya akan berputar lebih cepat. Itu setara dengan esensi darahnya yang mengolah dirinya sendiri. Dia mengikutinya ke dalam. Ekspresi Tang Wulin berubah segera setelah itu. Ada berbagai macam peralatan di sekitar mereka, banyak di antaranya tidak dia kenali. Meski begitu, dia masih merasa nyaman di sini. Mereka melewati sebuah koridor, dan tentara wanita itu membawanya ke ruangan lain. Tang Wulin akhirnya melihat orang lain di ruangan itu. Itu adalah tentara wanita kedua yang tampak berusia 40-an. Di pundaknya ada lambang sebuah palang dan 2 bintang, lambang seorang Letnan 1. "Letnan 1, ini rekrutan baru. Atur penilaian untuknya." Ekspresi prajurit wanita itu tetap dingin seperti biasanya. "Ya, Mayor." Petugas wanita paruh baya berusia 40-an segera berdiri. Tang Wulin terkejut. Dia memberi hormat kepada petugas wanita muda itu dengan cara memukul dada. Utama, orang yang membawanya ke sini bukanlah prajurit biasa. Dia seorang mayor. Tang Wulin agak akrab dengan pangkat militer. Namun, wanita ini masih sangat muda, dan dia sudah mengambil jurusan. Letnan 1 sudah tidak muda lagi. Dengan anggukan pada Letnan 1, perwira wanita muda itu berbalik dan meninggalkan mereka. Tang Wulin berbalik untuk melihatnya pergi. Dia segera bahkan lebih ingin tahu tentang tempat ini. "Anak kecil, jangan kaget. Begitulah cara Mayor Xing Luo bertindak ketika dia menjalankan misi. Teliti dan teliti. Anda juga tidak perlu terkejut dengan peringkat kami. Di tentara Dewa Darah, hanya kekuatan dan kemampuan Anda yang penting, bukan usia Anda. Selain itu, saya personel non-militer. Saya di sini dengan suami saya sebagai seorang yang bergantung pada militer."
Jika Anda bisa lulus penilaian, Anda akan tahu aturannya di sini di masa mendatang. Solen 3 Chapter 927. Chapter 927, Perekrutan baru melapor masuk. Terima kasih. Senyuman ramah muncul di wajah Tanggulin. Itu adalah ekspresi yang benar-benar berterima kasih. Dengan ketampanan dan senyumnya yang menyerupai matahari, sudah menjadi bawaan dirinya untuk berada di sisi baik kebanyakan orang. Letnan 1 berdiri dan berkata, ikuti saya. Sudah cukup lama sejak kami memiliki pendatang baru. Anak muda yang tampan, saya harus mengingatkan Anda, tidak peduli dari mana Anda berasal atau dari mana asal Anda, jangan pernah sombong. Tentara Dewa Darah bukanlah pasukan biasa Anda. Mereka yang direkomendasikan di sini semuanya adalah putra para dewa yang sombong. Tapi, mereka yang tetap membuat kurang dari sepertiga dari bilangan awal. Anda anak muda yang sopan. Saya harap Anda bisa tinggal. Tanggulin bertanya, apakah kita memulai penilaian sekarang? Apakah tidak perlu registrasi? Letnan 1 menjawab, tidak perlu. Anda sudah membuktikan identitas Anda, itulah mengapa Anda ada di sini. Selain itu, sebelum Anda lulus penilaian, segala bentuk pendaftaran tidak ada artinya. Tentang mengapa kami memulai sekarang, alasannya sederhana. Musuh tidak akan pernah memberitahumu saat mereka datang. Setelah dia mendengar kalimat terakhirnya, Tanggulin segera memfokuskan pandangannya. Adegan serangan mendadak di kota Shrek adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Kamu benar. Letnan 1 membawa Tanggulin keluar ruangan, dan mereka pergi ke suatu tempat yang menyerupai gudang. Kamu bisa memilih senjata apapun yang kamu suka di sini. Perhatikan bahwa di mana Anda akan menjalani penilaian nanti, Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwa Anda. Anda hanya dapat mengandalkan diri fisik dan senjata di sini. Jadi, pilih salah satu yang Anda kenal. Penilaian di mana dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwa. Tanggulin kaget. Dalam hal ini, apakah kekuatan garis keturunannya akan terpengaruh? Di dalam gudang, ada serangkaian senjata yang mempesona. Ada banyak senjata jiwa modern yang termasuk senapan serbu sinar dan meriam jiwa. Mereka tersedia dalam semua varietas. Bahkan ada versi seluler yang dirancang untuk digunakan oleh seorang prajurit. Tanggulin hanya mengenali sepertiga dari senjata di sini, tetapi dia tahu bagaimana menggunakan yang dia kenali. Setelah merenung sebentar, Tanggulin akhirnya memilih batang paduan yang panjang dan gelap. Meskipun dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan garis keturunannya, dia memiliki kepercayaan pada kekuatannya. Dia mungkin bukan ahli dalam senjata jiwa jarak jauh, tapi dia tahu bagaimana mengoperasikannya. Jika dia akan melawan Mesya, dia akan mempertimbangkan untuk menggunakan senjata jarak jauh. Ketika dia melihat Tanggulin memetik tongkat panjang, Letnan 1 mengangkat alisnya sedikit. Ada sedikit penyesalan di matanya. Saya melihat Anda bersikeras memilih harga diri. Ikutlah bersamaku. Nada suaranya sedikit bermusuhan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Letnan 1 membawanya keluar dari gudang ke tengah barak. Mereka berada di dalam gedung yang sangat besar. Bagian atas bangunan berbentuk kerucut. Itu adalah gedung tertinggi di barak dan tingginya sekitar 50 meter. Mereka masuk melalui pintu samping. Tanggulin akhirnya bertemu dengan tentara lainnya. Ada lusinan orang di dalam. Mereka mengenakan seragam militer putih yang cerdas. Ada emblem Snow Condor yang terpampang di dada mereka seperti yang ada di surat rekomendasinya. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Tanggulin yang dipimpin oleh Letnan 1. Namun, Tanggulin memperhatikan, dari lencana di pundak mereka, bahwa mereka semua adalah petugas. Pangkat terendah dari mereka adalah seorang Letnan 2. Tidak ada prajurit. Mungkinkah ini pusat komando pasukan Dewa Darah? Letnan 1 membawa Tanggulin ke lift di samping. Pintu lift terbuka. Ketika keduanya melangkah ke lift, suara sedingin es terdengar. Tunggu. Orang lain masuk ke lift. Mata Tanggulin berbinar. Seorang prajurit wanita yang masuk. Bahunya dihiasi dengan lencana mayor. Dia adalah wanita mayor yang sama yang membawa Tanggulin ke barak. Saat ini, dia telah melepas jaket tebal dan hanya mengenakan seragam militer putihnya. Seragam militer seputih saljunya disetrika dengan baik dengan hampir tidak ada lipatan. Dengan lambang emas di pundaknya, dia tampak gagah dan heroik. Utama, Letnan 1 segera memberi hormat padanya. Mayor wanita juga memukuli dadanya sendiri. Namun, tindakan itu tampak canggung bagi seorang wanita. Dia memiliki tubuh yang ramping dan tinggi dengan penampilan yang cantik. Meskipun demikian, dia memiliki jiwa heroik yang tidak ada pada wanita biasa.
Meski begitu, hal itu tak menghalangi perkembangan fisiknya. Ketika dia memukuli dadanya dengan tangan kanannya, ombak berdesir di tubuhnya. Itu membuat bibir Tang Wulin berkedut. Saya akan bertanggung jawab atas penilaiannya. Anda dapat kembali ke pos Anda, kata Mayor merendahkan suaranya. Letnan satu sedikit tertegun. Anda secara pribadi mengambil alih. Mayor itu mengangguk, ya. Saya memantau perjalanannya di pegunungan. Jadi, saya akan bertanggung jawab atas penilaiannya. Dimengerti, Letnan satu memberi hormat lagi. Dia kemudian keluar dari lift dengan langkah besar. Pintu lift tertutup, Tang Wulin bisa merasakan bahwa lift sedang turun. Di ruang tertutup dan agak sempit, hanya dia dan wali kota perempuan. Tang Wulin berdeham, selamat siang, Mayor, namaku Tang Wulin. Panggil aku perwira senior, kata Mayor wanita itu dengan dingin. Dimengerti, selamat siang, petugas senior, Tang Wulin buru-buru menambahkan. Berdiri tegak, teriak Mayor perempuan. Tang Wulin sedikit terkejut, dia kemudian berdiri tegak sebagai ramrod. Dia tidak terbiasa diteriaki dengan nada memerintah. Namun, ketika dia mengingat kata-kata Letnan satu, dia tetap diam. Mayor wanita tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga tidak memperkenalkan dirinya. Setelah beberapa saat, bel elevator berdering dengan bunyi ding yang tajam. Pintu lift terbuka. Mereka keluar dari lift dan melangkah ke koridor logam, yang membuat Tang Wulin takjub. Mereka berjalan di sepanjang koridor dan berbelok ke kiri. Mayor membawa Tang Wulin ke sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan, wajah Tang Wulin segera menunjukkan keterkejutan. Ruangan itu menghantamnya dengan ledakan nostalgia. Ini. Mengapa itu menyerupai pintu masuk ke platform kenaikan roh Pagoda Roh? Itu adalah platform kenaikan roh perantara untuk Bud. Penutup kaca dipasang di sekitar ruangan. Dilihat dari ukurannya, dia tidak ragu bahwa mereka dimaksudkan untuk menampung orang-orang dengan ruang berdiri di dalamnya. Mayor itu berjalan ke meja kendali dan mulai mengoperasikan mesin. Tangannya bergerak cepat saat mengayunkan keyboard. Serangkaian suara klik yang tajam bisa terdengar. Dua penutup kaca terbuka perlahan. Berbagai instrumen di ruangan itu juga menyala. Apakah Anda pernah ke platform kenaikan roh sebelumnya? Mayor itu berbalik ke arah Tang Wulin untuk bertanya. Sudah, jawab Tang Wulin jujur. Mayor itu mengangguk dan berkata, penilaianmu akan serupa dengan apa yang kamu alami di platform kenaikan roh. Misi Anda sederhana, Anda harus melindungi saya sampai penilaian berakhir. Dimengerti, Tang Wulin mengangguk dan berjalan menuju salah satu penutup kaca. Saat dia melihat punggungnya, Mayor menyipitkan matanya sedikit. Kemudian, dia dengan cepat mengikutinya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda di dalam. Anda hanya dapat menggunakan senjata di tangan Anda, apakah Anda mengerti? Dimengerti, Letnan pertama telah mengingatkannya sebelumnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin membuat penilaian cepat terhadap penilaian tersebut. Itu mirip dengan platform kenaikan roh. Dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwanya tetapi hanya bisa mengandalkan kemampuan fisiknya untuk bertarung. Dia pergi ke bawah penutup kaca, dan menutup perlahan. Pelat logam segera menempel di tubuhnya. Lingkaran logam di belakangnya membuat tubuhnya tetap di tempatnya. Lingkungannya berangsur-angsur cerah. Tang Wulin tidak pernah ke platform kenaikan roh untuk waktu yang lama. Dia menutup matanya dan merasakan perubahan di sekitarnya dalam diam. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk di anggota badan dan tulangnya. Sensasi itu menjalar sampai ke otaknya. Tubuhnya kejang, dan pikirannya menjadi kosong. Tang Wulin samar-samar bisa merasakan rangsangan dari arus listrik dengan perubahan gelombang data dan gelombang kejut dari energi spasial. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Itu karena kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit abis. Itulah mengapa dia merasakan sensasi yang begitu hidup. Itu lumayan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia berada di tengah medan bersalju. Dia masih memegang batang logam. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia melihat sekeliling, dia melihat barak yang dia datangi belum lama ini. Solen 3 Chapter 928. Chapter 928, Gua Bawah Tanah. Apakah itu simulasi? Itu benar-benar identik dengan operasi di perkemahan dan agak luar biasa. Bagaimanapun, ada kawah besar yang dalam di sampingnya. Kawah itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya karena di bawah sana sangat gelap. Ada beberapa aura tak dikenal yang muncul samar-samar dari bawah yang membuat jiwanya bergidik.
Dia memfokuskan pandangan batinnya tetapi menyadari dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya seperti yang diharapkan. Seolah-olah kekuatan jiwanya telah lenyap dari tubuhnya. Namun, dia menganggap dirinya beruntung karena pusaran garis keturunannya masih ada sementara kekuatan esensi darahnya tetap bersemangat seperti sebelumnya. Jadi, dia hampir tidak terpengaruh. Sementara itu, bayangan melintas dan mayor perempuan muncul di sisinya. Hampir tidak ada perbedaan pada pakaiannya. Namun, ketika dia melihatnya untuk kedua kali, dia menemukan bahwa dia terlihat sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tabah di wajahnya tetapi sebaliknya, dia tampak heran. "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini begitu cepat?" tanya Mayor dengan bingung. "Kecepatan saya juga penting," Tang Wulin bertanya sebagai jawaban. Ekspresi Mayor wanita kembali normal. Dia menunjuk ke jurang di samping. "Lompat turun." "Baik." Tang Wulin melompat langsung ke lubang hitam tanpa ragu sedikit pun. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dasar, tidak banyak yang perlu ditakuti di dunia simulasi ini. Bagaimana dia bisa takut jatuh ke kematiannya setelah semua yang dia alami baru-baru ini? Selain itu, tidak akan mudah mati karena jatuh dengan kekuatan fisiknya. Mayor itu mengikuti dari belakang dengan cermat dan melompat masuk juga. Lingkungan mulai menjadi gelap, tetapi mata Tang Wulin bersinar terang. Matanya berkilauan dengan pancaran ungu. Itu adalah mata iblis ungu miliknya. Budidaya mata setan ungu mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Di sisi lain, setelah seseorang mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu, mata iblis ungu seseorang dapat ditingkatkan juga. Dengan demikian, mata setan ungu Tang Wulin telah maju ke tingkat ketiga. Meskipun dia belum menyelesaikan kultivasinya, itu seharusnya merupakan proses akumulatif. Secara alami, dia akan mencapai kesuksesan tanpa banyak usaha seiring berjalannya waktu. Itu benar-benar sebuah gua. Dinding di sekitar gua itu tidak rata dan bukan buatan manusia. Dia jatuh sekitar 100 meter sebelum dia dihentikan secara tiba-tiba. Momentumnya pun langsung berkurang karena terjepit di jaring. Dengan mata setan ungu, Tang Wulin dapat melihat lubang melingkar dengan ukuran berbeda dengan jelas setelah menstabilkan dirinya di dalam jaring. Di sebelah jaring, lubang terbesar berdiameter 10 meter sedangkan diameter lubang yang lebih kecil setidaknya 2 meter. Bentuk lubangnya tidak beraturan, dan sulit untuk membedakan dengan apa lubang itu digali. Mayor wanita itu turun dari jaring dan mendekati lubang sambil melambaikan tangannya ke Tang Wulin secara bersamaan. Tang Wulin memegang tongkat panjang di tangannya saat dia berjalan dengan cepat. Ketika dia berdiri di samping Mayor wanita, sang Mayor berkata, "Mulai sekarang, kami mungkin dalam bahaya kapan saja. Anda melindungi saya dari bahaya dan terus menjelajah jauh ke dalam lubang. Jarak yang Anda tempuh di dalam lubang akan digunakan sebagai hasil tes ini. Apakah kamu mengerti?" "Iya." Tang Wulin mengangguk. Dia melewati tongkat panjang di depan tubuhnya saat dia memimpin jalan ke dalam lubang. Lubang yang dipilih oleh sang Mayor berdiameter sekitar 3 meter. Lubang itu hitam pekat mirip dengan bagian lain tempat itu. Akibatnya, dia tidak bisa melihat situasi di depannya dengan jelas. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia tidak diizinkan menggunakan kekuatan jiwanya tetapi kekuatan spiritualnya tetap tidak terpengaruh. Dengan usaha keras, dia masih bisa mengandalkan persepsi kekuatan spiritualnya selain penglihatannya yang ditingkatkan dari mata setan ungu untuk melihat sekitar 30 meter ke depan. Itu sangat sulit dalam cahaya redup seperti itu. Saat itu, menjadi lebih gelap lagi ketika dia berkelana lebih dalam ke dalam lubang sehingga bahkan efek mata iblis ungu miliknya dengan cepat berkurang. Tang Wulin berjalan cukup cepat sementara Mayor mengikuti tepat di belakangnya. Tang Wulin berharap dia memiliki alat pencitraan inframerah, jadi akan lebih nyaman baginya untuk bergerak di lingkungan seperti itu. Namun, dia hanya bisa mengandalkan keahliannya sendiri sekarang. Karena itu, batang paduan memiliki kegunaannya sendiri juga. Dia mengandalkan kontak antara batang dan dinding di kedua sisi untuk menentukan tingkat keamanan di sekitarnya. Tiba-tiba, ada aliran udara yang mengalir dari depan. Tang Wulin mengangkat batang paduan di tangannya dan melambaikannya ke aliran udara yang melonjak. Di saat yang sama, kaki kanannya mundur selangkah sementara dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi Mayor di belakangnya. Puff! Suara gedebuk pelan terdengar saat Tang Wulin menghantam sesuatu. Dia menggunakan mata setan ungu untuk melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah makhluk hidup yang mirip dengan kelelawar. Itu tidak terlalu besar tetapi dampaknya terasa cukup kuat. Dia memperkirakan itu sekitar 100 kilogram. Dia tidak merasakan apa-apa, tetapi orang lain akan jatuh karena benturan itu.
Makhluk mirip kelelawar itu tidak mati setelah dipukul oleh tongkatnya. Sebaliknya, ia menjerit dan mundur sebelum menerkam Tang Wulin lagi dengan 4 cakarnya terulur untuk meraih Tang Wulin. Untungnya, Tang Wulin tidak lengah. Sebagai tanggapan, dia menusuk tongkat panjang tepat ke tubuh kelelawar. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Puff! Gedebuk pelan terdengar. Makhluk seperti kelelawar itu terlempar oleh pukulannya. Di saat berikutnya, itu meledak di udara. Serangan Tang Wulin murni berdasarkan kekuatan. Dia memiliki kendali yang baik atas kekuatannya sehingga dia bisa fokus dan mengerahkan kekuatannya melalui tongkat. Kekuatannya disalurkan ke tubuh makhluk itu melalui tongkat panjang dan akibatnya diledakkan. Mayor wanita di belakangnya mengangkat alisnya, tetapi Tang Wulin tidak bisa mengatakan ekspresinya dalam kegelapan secara alami. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Dia berjongkok di samping bangkai kelelawar untuk melihat-lihat ketika dia lewat. Tang Wulin dengan heran menemukan bahwa bangkai kelelawar itu menyusut dengan cepat sebelum menghilang sama sekali. Sepertinya ada suatu bentuk energi yang menghilang di udara setelah menghilang. Bukankah itu terbuat dari bahan yang nyata? Tang Wulin sedikit mengernyit saat dia mengingat bagaimana kelelawar itu dihancurkan sebelumnya. Tidak ada darah. Sebaliknya, bola energi itu terasa seperti meledak. Namun, energi itu tidak menguntungkannya dan tidak akan memperkuat energi spiritual cincin jiwanya, tidak seperti platform kenaikan roh. Apakah itu dibuat khusus untuk ujian? Tang Wulin terus maju dengan sedikit bingung. Dia merasakan aliran udara keluar dari lubang. Ada lebih dari 1 kali ini. Faktanya, beberapa aliran udara mengalir ke arahnya secara bersamaan. Tang Wulin menyalurkan kekuatannya ke tongkat panjang dengan konsentrasi penuh sementara dia mengayunkan ujungnya sedikit. Serangkaian bayangan terbentuk dari gerakan cepat tongkat yang menyelimuti aliran udara. Saat dia mengayunkan tongkat panjang, dia berdiri di sana dengan kokoh dan tetap tak tergoyahkan seperti gunung. Puff, puff, puff. 3 dentuman lembut terdengar saat ketiga makhluk mirip kelelawar itu meledak. Sama seperti sebelumnya, bangkai mulai menghilang perlahan di tanah setelah dihancurkan. Dia tidak berhenti tapi terus maju. Kelelawar muncul berturut-turut. Terkadang, hanya ada 1. Terkadang, ada 6 hingga 7 dari mereka. Mereka hampir memenuhi seluruh terowongan gua dengan tubuh besar mereka. Namun, tidak ada kelelawar yang bisa menembus pengepungan Tang Wulin dengan tongkat panjangnya. Kelelawar tersebut dihancurkan dan dihancurkan pada waktunya. Cahaya secara bertahap bersinar saat mereka terus berjalan maju sejauh 100 meter sementara jumlah kelelawar juga semakin sedikit. Itu tidak terlalu cerah, tapi setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Jalan setapak berbelok ke kiri dan mencapai ujungnya. Tang Wulin baru berhasil beberapa langkah setelah belokan ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan keterkejutannya secara bersamaan. Tempat itu mirip dengan gua. Itu sangat besar dan menempati area yang sebanding dengan stadion. Di sisi lain dari gua besar tersebut, terdapat ratusan lubang dengan ukuran berbeda di dinding masifnya. Tinggi gua itu sekitar 100 meter sementara ada ratusan kelelawar bercakar 4 yang terbang dan mengepak di dalam gua saat ini. Lebih banyak kelelawar keluar dari dinding seberang gua, sementara cahayanya juga bersinar dari lubang. Cahaya bersinar redup di seluruh gua, tapi itu cukup untuk mata setan ungu Tang Wulin. Jadi ujiannya adalah mengalahkan kelelawar. Tatapan Tang Wulin sedikit bergeser. Mayor itu berdiri di sisinya saat ini. Dia tiba-tiba mendongak dan tersenyum padanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senyum lebar. Dia merasa agak tidak nyaman karena senyuman itu sepertinya menyembunyikan niat jahat. Kemudian, sang mayor berbicara kepadanya dengan lembut, "Tolong lindungi saya." Dia tiba-tiba berlari ke dalam gua bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Apakah ini tantangan antropik legendaris? Dia sedang meratapi hatinya, tapi dia tidak melambat sama sekali. Dia berjingkat di belakang mayor. Kelelawar bercakar 4 di udara mengeluarkan serangkaian jeritan begitu mereka merasakan kehadiran penyusup. Salah satu kelelawar turun dari atap gua sementara yang lain menerkam Tang Wulin dari segala arah.